Kalau kamu mikir hidup hemat itu selalu baik, itu nggak sepenuhnya benar. Hemat itu penting, tapi kalau salah cara, hemat malah bikin rugi. Banyak orang nggak sadar, mereka merasa sudah pintar mengatur uang, padahal yang dilakukan justru bikin mereka kehilangan lebih banyak uang di jangka panjang. Masalahnya, kita sering diajarkan hemat dengan cara potong semua pengeluaran, cari harga termurah, dan tunda semua keinginan. Kedengarannya bagus, tapi ada sisi gelapnya. Dan kalau nggak hati-hati, hemat bisa berubah jadi mental irit buta yang justru menghambat kita berkembang, bahkan membuat kualitas hidup menurun. Contoh pertama, selalu beli yang paling murah tanpa lihat kualitas. Banyak orang bangga kalau bisa beli barang lebih murah. Tapi coba pikir, murah itu belum tentu hemat. Misalnya, beli sepatu kerja seharga 150.000, kelihatannya hemat. Tapi kalau tiap 6 bulan harus ganti karena cepat rusak, setahun bisa habis 300.000. Bandingkan kalau dari awal beli sepatu kualitas bagus harga 500.000, yang awet 3 sampai 4 tahun. Malah jauh lebih hemat di jangka panjang. Ada riset dari University of Michigan yang menunjukkan kebiasaan memilih barang murah tapi cepat rusak bikin orang justru mengulangkan biaya tahunan lebih tinggi dibanding yang beli barang kualitas menengah atau premium. Ini disebut false economy. Kelihatannya hemat tapi sebenarnya bikin boros. Contoh nyata kita bisa lihat di peralatan rumah tangga. Data dari Consumer Reports di Amerika nunjukin bahwa pembelian peralatan murah tanpa garansi cenderung bikin pemiliknya keluar uang 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak untuk perbaikan dan penggantian. Prinsip ini sama aja kalau diterapkan di Indonesia. Misalnya beli blender murah 200.000 yang rusak dalam setahun, dibanding beli blender 800.000 yang awet 10 tahun. Contoh kedua, hemat tapi mengorbankan kesehatan. Ini yang paling bahaya. Ada orang yang pikir makan mie instan terus itu hemat. Ya hemat di dompet, tapi boros di kesehatan. Badan bisa drop, biaya rumah sakit nanti jauh lebih besar daripada uang yang dihemat sekarang. Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, beban biaya penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung membengkak setiap tahun. Dan salah satu penyebabnya adalah pola makan buruk. Kalau demi hemat kita skip makan sehat, itu bukan cuma merugikan, tapi juga bisa jadi bom waktu. Contoh paling umum adalah orang yang ngirit biaya check up kesehatan. Alasannya, mahal, nanti aja kalau sakit. Padahal justru check up itu investasi untuk tahu kondisi tubuh sebelum terlambat. Begitu sakit parah, biaya perawatan bisa puluhan juta. Jadi, hemat yang benar itu bukan cuma hemat uang, tapi juga hemat resiko di masa depan. Contoh ketiga, hemat yang bikin kehilangan peluang. Banyak orang terlalu takut keluar uang untuk upgrade skill. Misalnya, ada pelatihan online yang bisa bantu karir berkembang. Harganya 500.000. Tapi ditolak karena sayang uangnya. Akhirnya mereka tetap di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Gaji nggak naik-naik. Padahal, kalau ambil pelatihan itu bisa dapat skill baru yang membuka peluang kerja dengan gaji lebih tinggi. Ini bukti kalau menolak keluar uang demi pengembangan diri, itu seringkali lebih mahal biayanya dibanding bayar pelatihannya. Kita bisa lihat contoh nyata dari Gojek sama Grab driver. Banyak yang awalnya cuma pakai HP seadanya, tapi ada juga yang berani investasi beli HP lebih bagus untuk akses order lebih cepat. Hasilnya penghasilan mereka naik signifikan. Yang terlalu hemat dan gak mau upgrade, akhirnya kalah bersaing. Contoh keempat, hemat tapi membuang waktu terlalu banyak. Orang kadang rela muter-muter jauh cuma buat dapat harga lebih murah 5.000. Padahal, waktu yang terbuang bisa dipakai buat hal produktif lain. Misalnya ada promo di toko yang jaraknya 15 kilometer dari rumah. Ongkos bensin dan waktu tempuhnya belum tentu sebanding sama uang yang dihemat. Menurut Harvard Business Review, ada konsep yang disebut time value of money, yaitu nilai waktu kita jika diubah menjadi uang. Kalau waktu yang kita habiskan untuk berburu hemat nilainya lebih tinggi dari uang yang dihemat, itu berarti kita rugi. Di Jakarta misalnya, rata-rata gaji UMR sekitar 5,3 juta per bulan, atau kira-kira Rp25.000 per jam. Kalau kita habiskan 2 jam untuk hemat Rp10.000,
Ya, itu sebenarnya rugi 40.000 waktu kerja yang hilang. Contoh kelima, hemat yang bikin stres dan kualitas hidup turun. Kadang kita terlalu fokus menghemat, sampai nggak mau menikmati hidup sama sekali. Semua pengeluaran dianggap pemborosan. Akhirnya, hidup jadi penuh tekanan, hubungan sosial terganggu, dan mental drop. Psikolog dari University of California bilang, penghematan ekstrim bisa memicu money anxiety disorder atau kecemasan berlebihan soal uang yang bikin orang sulit merasa puas bahkan kalau tabungannya sudah banyak. Ini jelas nggak sehat. Saya pernah baca wawancara dengan seorang pensiunan di Kompas yang bilang dia menyesal terlalu irit waktu muda. Semua uang ditabung, nggak pernah liburan, nggak pernah mencoba hal baru. Sekarang saat punya waktu luang dan tabungan, fisiknya sudah nggak sekuat dulu buat menikmati hidup. Lalu gimana cara menghindari gaya hidup hemat yang merugikan ini? Ada beberapa prinsip yang bisa dipakai. Pertama, bedakan hemat dengan murah. Hemat itu melihat nilai jangka panjang, bukan cuma harga awal. Kedua, alokasikan budget untuk investasi diri. Anggap biaya belajar, upgrade skill, atau menjaga kesehatan sebagai investasi, bukan pengeluaran. Ketiga, hitung waktu sebagai aset. Jangan habiskan waktu berjam-jam demi penghematan recehan. Keempat, seimbangkan hidup. Boleh hemat, tapi jangan sampai kehilangan momen berharga bersama keluarga atau teman hanya karena takut keluar uang. Dan yang paling penting, pikirkan biaya tersembunyi. Banyak penghematan justru membawahi hidden cost seperti biaya perbaikan, kehilangan peluang, atau kesehatan yang memburuk. Jadi, kesimpulannya, hidup hemat itu memang penting. Tapi, hemat yang cerdas itu bukan berarti menekan semua pengeluaran sampai nol. Hemat yang benar adalah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang memberi nilai lebih besar di masa depan dan menghindari pengeluaran yang hanya memuaskan sesaat. Jadi lain kali, sebelum bilang sayang uangnya, coba deh tanya dulu, apakah ini benar-benar hemat atau cuma terlihat hemat tapi sebenarnya bikin rugi? Sekarang saya mau dengar dari kamu. Pernah nggak punya pengalaman hemat yang ujung-ujungnya malah bikin rugi? Ceritain di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain.